Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kali ini, kita akan membahas mengenai pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang sebagai bagian dari pasar keuangan atau financial market berbeda dengan pasar modal. Dapat kita lihat di sini perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Pasar modal melakukan jual beli menggunakan sarana yaitu bursa efek, sedangkan pasar uang dalam melakukan jual beli menggunakan sarana telekomunikasi. Pasar uang sering juga disebut sebagai pasar abstrak karena pelaksanaan jual beli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu yang pertama, lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public dan menerbitkan commercial paper. Kemudian yang ketiga ada lembaga-lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia dalam menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selain itu juga ada individu-individu seperti rumah tangga saat membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang sendiri merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan atau perusahaan-perusahaan non-keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI di sini sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontrak moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ada beberapa instrumen pasar uang, yaitu yang pertama Treasury Bills, merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral. Ini ada di Amerika atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Treasury Bill sendiri tidak memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. Kemudian ada commercial paper, merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Commercial paper merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membiayai jumlah tertentu uang pada saat commercial paper tersebut jatuh tempo. Dan selanjutnya yaitu negotiable certificate of deposit atau sertifikat deposito, merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah tertentu, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Di Indonesia sendiri sertifikat deposito diterbitkan pertama kali pada 1971, diterbitkan oleh Bank Umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta dan
jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Yang selanjutnya ada Bankers Acceptance, merupakan wesel bank yang diberi tanda accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu Repurchase Agreement atau repo, merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, pada dasarnya merupakan surat berharga atau unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Dan yang terakhir ada surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, merupakan surat berharga berjangka pendek yang dapat diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan untuk melaksanakan pengendalian atas jumlah uang yang beredar, pengendalian tingkat suku bunga dan tingkat inflasi, serta mendorong peningkatan pendapatan nasional. Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengendalikan